Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Di part sebelumnya, setelah keluar dari terowongan lubang hitam, Yun Xiao bertemu dengan peri air dan juga satu karakter baru yaitu Zhao Wenzhan. Di mana Zhao Wenzhan ini bisa dikatakan sebagai penduduk dari sebuah pulau yang asing di Laut Timur. Pulau itu memiliki keanehan di mana dia hanya terbuka setiap 5 tahun sekali. Setelah mengetahui kondisi yang ada di sana dan memastikan bahwa mereka tidak bisa keluar, pada akhirnya rombongan Yun Xiao, terutama oleh karena keputusan Bei Ming Kangtian, mereka memilih untuk sementara waktu tinggal di sana, kurang lebih 1 bulan. Rencananya seperti itu. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi berikutnya? Kita akan sambung kisah hidup Tuan Muda Yun di part 135. Setelah mengikuti Zhao Wenzhan, tak lama kemudian, wilayah daratan di pedalaman mulai terlihat. Bangunan-bangunan berdiri rapi di antara pegunungan. Meski tidak semegah kota besar, tapi tempat itu menyerupai kota kecil yang tertata rapi. Orang-orang juga tampak hilir mudik dan suasananya cukup ramai. Zhao Wenzhan tertawa ringan. Beberapa hari ini, jalur perairan Pulau Xian Kong terbuka. Banyak tamu yang berdatangan. Di hari biasa, tempat ini hampir seperti kota mati. Pupil mata Yun Xiao mengecil. Dia mengamati sekitar dengan seksama. Tuan Wenzhan, bangunan-bangunan ini tampaknya saling terhubung seperti sebuah susunan formasi. Zhao Wenzhan sedikit terkejut. Kilatan dingin melintas di matanya. Formasi itu disusun mengikuti pola kuno. Bahkan, ahli formasi biasa pun sulit menyadarinya. Tuan Muda Yun Xiao memang tajam. Bangunan-bangunan ini hanya ditata dengan estetika. Ujarnya ringan. Dia jelas tidak percaya kalau Yun Xiao benar-benar dapat menembus rahasianya. Yun Xiao tidak lagi menanggapi, namun dalam hati kewaspadaannya meningkat. Pulau Xian Kong kini semakin terasa tidak sederhana. Seberkas cahaya melesat dari kejauhan dan mendarat di depan mereka. Seorang pemuda melangkah maju dan membungkukkan badan. Guru, penguasa pulau pertama memanggil Anda. Zhao Wenzhan mengangguk. Oke, aku akan segera ke sana. Dia lalu menunjuk pemuda itu dan berkata, dia adalah muridku, An Lingjian. Dia yang akan memandu kalian berkeliling. Zhao Wenzhan lalu memberikan beberapa instruksi. Mereka semua adalah tamu terhormat. Layani mereka dengan baik. Dan juga, ini adalah Tuan Muda Yun Xiao. Dia seorang alkemis tingkat 9. Jika kamu punya pertanyaan tentang alkimia, kamu bisa bertanya padanya. An Lingjian tertegun. Dia menatap Yun Xiao dengan penuh keraguan. Tuan, apakah Anda tidak keliru melihat usianya? Zhao Wenzhan menatap serius. Kau sudah belajar dariku sejak masih kecil. Di usiamu saat ini, kau sudah menjadi alkemis tingkat 8 dan mulai meremehkan dunia. Tetapi Tuan Muda Yun Xiao lebih muda darimu, dan pencapaiannya jauh di atasmu. Maka belajarlah darinya dan buanglah kesombonganmu. Baik, Guru. An Lingjian menunduk. Meski jelas masih tidak sepenuhnya yakin. Zhao Wenzhan tidak berkata apapun lagi. Tubuhnya berubah menjadi cahaya dan terbang menuju sebuah bangunan sederhana di kejauhan. Silahkan ikuti aku. Dengan status kalian, kalian berhak atas akomodasi terbaik di Pulau Xian Kong, kata An Lingjian. Dia membawa rombongan ke sebuah halaman kecil.
Beberapa orang tampak mengernyitkan dahi. Halaman itu memang terlihat indah, tetapi sepertinya sudah lama tidak dihuni. Pintunya tertutup rapat dengan gembok tembaga yang mulai berkarat. An Ling Jian tersenyum. Dia membentuk beberapa segel tangan lalu seberkas cahaya melesat ke arah kunci itu. Terdengar suara klik. Lalu gembok itu terbuka. Pintu pun perlahan ikut terbuka. Ini adalah artefak spasial buatan guruku. Di dalamnya terdapat dunia tersendiri, dan kalian bisa tinggal di sana dengan tenang. An Ling Jian mengatakan semua itu dengan penuh rasa bangga. Dan begitu mereka masuk, semua orang langsung terpukau. Di balik halaman sederhana itu terbentang deretan taman dan bangunan. Bunga merah terlihat bermekaran. Pepohonan hijau juga tampak bergoyang. Itu benar-benar sebuah dunia kecil yang tersembunyi. Tatapan semua orang pada An Ling Jian pun mulai berubah. Alkemis tingkat 9 yang mampu menciptakan artefak seperti ini di seluruh benua bela diri jumlahnya bisa dihitung dengan jari. An Ling Jian tersenyum semakin puas. Artefak ini dibuat guruku selama bertahun-tahun, dan ini baru kedua kalinya digunakan untuk menjamu tamu. Ia melirik ke arah Yun Xiao. Kudengar Tuan Muda Yun Xiao juga adalah seorang alkemis tingkat 9. Bagaimana menurutmu artefak ini? Nada suaranya terdengar sopan, tetapi jelas menyiratkan keraguan. Dengan santai Yun Xiao menjawab, "Lumayan, ini tidak buruk." An Ling Jian terdiam sejenak. Wajahnya langsung menjadi gelap. Tidak buruk? Jadi Tuan Muda Yun pernah melihat sesuatu yang lebih baik dari ini? Yun Xiao hanya tersenyum tipis tanpa menjawab. Dalam pandangannya, artefak ini memang hanya biasa. Tapi bagi An Ling Jian, jawaban itu terasa seperti menghina. Sepertinya wawasan Tuan Muda Yun memang tinggi, katanya dengan dingin. Saat itu, Ruan Sikuan tiba-tiba menyela. Orang ini memang selalu sombong, tetapi sebenarnya tidak seberapa. Ucapan itu langsung memancing suasana tegang. An Ling Jian yang sejak awal sudah curiga langsung menangkap kesempatan itu. "Oh, bukankah Tuan Muda Yun Xiao adalah alkemis tingkat 9? Bagaimana bisa dia tidak punya kemampuan?" Yan Susu ikut mencibir. Gelar itu hanyalah klaim sepihak. Tidak ada yang pernah membuktikannya. Kalau bukan karena adanya tetua Bei Ming Kang Tian di sini, mungkin dia sudah mengaku sebagai kaisar bela diri. An Ling Jian menyipitkan mata dan berkata, "Jadi dia adalah seorang pembohong?" Yan Susu tersenyum sinis. "Aku tidak mengatakannya secara pasti, tapi dengan usianya, aku hanya khawatir kalau gurumu pun tertipu." Wajah An Ling Jian langsung menjadi dingin. Dia menatap tajam ke arah Yun Xiao. "Benarkah begitu, Tuan Muda Yun Xiao?" Yun Xiao tampak santai dan berkata, "Langsung saja katakan apa maumu." An Ling Jian mencibir, "Tidak banyak. Guru memintaku belajar darimu. Kebetulan, aku punya beberapa pertanyaan." "Tuan Muda Yun Xiao, apakah kamu memahami teknik serangan jiwa?" Yun Xiao tersenyum tipis, sedikit. Mata An Ling Jian berkilat dingin. "Baguslah, aku punya satu teknik. Namanya guncangan jiwa. Aku ingin memohon petunjuk darimu." Seketika cahaya menyala di antara alisnya, dan boom,
Serangan jiwa yang dahsyat langsung menghantam Yun Xiao. Ruang di sekitarnya terdistorsi hebat, seolah hendak tercapik. Jing Yongye terkejut dan hendak bergerak, tetapi dia dihentikan oleh Liao Yangping. Berhenti. Tuan Muda Yun memang alkemis tingkat 9. Tidak perlu khawatir. Jing Yongye membeku tak percaya. Bagaimana mungkin ada alkemis tingkat 9 di usia yang begitu muda? Sementara itu di tengah pusaran energi, tubuh Yun Xiao tampak terdistorsi, seolah dia terkoyak hidup-hidup. Xiangxi hanya tersenyum tipis. Dia menontonnya dengan santai. Sementara yang lain juga tampak menunggu. Peri air hanya berdiri diam. Wajahnya tenang. Sementara An Lingjian mulai mengernyitkan dahi. Serangannya seharusnya sudah menghancurkan lautan kesadaran lawan. Namun sampai sekarang tidak terjadi apapun. Rasanya dia seperti menghantam kapas. Kau pikir kau bisa bertahan terus seperti ini? Dia membentuk segel baru dan melepaskan gerakan yang lebih kuat. Serangan itu berubah menjadi ribuan bilah tajam dan menebas ke segala arah. Dalam sekejap, tubuh Yun Xiao tercapik-capik. Potongan tubuhnya berterbangan dan darah berhamburan. Semua orang terkejut. Beiming Lai Feng justru tampak berseri-seri. Dia pikir Yun Xiao sudah mati. Liao Yangping membeku, Beiming Kang Tian pun tak kuasa melihat itu. Bahkan Xiangxi ekspresinya juga terlihat berubah. Namun bedanya, Xiangxi curiga ini terlalu mudah, seakan tidak nyata. Tapi potongan tubuh yang jatuh jelas terlihat begitu nyata. Mata peri air yang tenang akhirnya bergetar. Cahaya aneh melintas di dalamnya. An Lingjian menjilat bibirnya dan mencibir. Seperti yang kuduga, dia hanyalah seorang pembohong. Suasana menjadi sunyi. Tak seorang pun benar-benar bisa menerima kematian Yun Xiao. Tiba-tiba, peri air berkata, "Cepat obati lukamu. Kalau kau terlambat, kau akan mati." An Lingjian mendengus dan tertawa. "Putri, Anda pasti bercanda. Pembohong itu sudah mati. Bahkan alkemis tingkat 10 pun tak akan bisa menyelamatkannya." Tatapan peri air menunjukkan rasa iba. "Aku tidak bicara tentang dia, tetapi tentang dirimu. Lukamu benar-benar parah. Jangan katakan padaku bahwa kau bahkan tidak menyadarinya." "Apa maksudmu, Putri?" An Lingjian mengernyitkan dahi. Semua orang pun ikut bingung. Tak seorang pun mengerti maksud dari ucapan itu. Hanya Xiangxi yang kini ekspresinya tampak berubah. Matanya menyipit lalu dia memandang tubuh An Lingjian. Lalu dia juga menatap potongan-potongan tubuh yang berserakan di tanah. "Jangan menatapku seperti itu," kata An Lingjian dengan wajah tak nyaman. Mata Xiangxi kemudian berubah menjadi hijau. Aura kuno dari sang naga muncul. Matanya berubah menjadi mata naga ilahi yang mampu menembus segalanya. Dia mengamati sekitar lalu menarik kembali pandangannya. Senyuman tampak di bibirnya. "Benar kata Putri, sebaiknya kau segera pergi mencari gurumu." Jantung An Lingjian mulai berdebar tak menentu. Sejak kematian Yun Xiao, dia merasakan kegelisahan yang aneh, seolah telah terjadi sesuatu, namun dia tak mampu memahaminya. Tatapan peri air yang terlihat iba
dan juga senyuman penuh ejekan Xiangxi membuat dia semakin gelisah. "Diam, apa maksud kalian? Jelaskan padaku," katanya membentak. "Carilah gurumu dan kau akan mengerti," kata Xiangxi dengan tenang. "Apa maksudmu?" An Lingjian mencoba melangkah maju, namun kakinya kini terasa berat. Saat dia menunduk, rasa dingin menjalar ke tulang punggungnya. Pikirannya kosong seketika. Dia menatap ke bawah dan pupilnya menyusut tajam. Kaki kanannya telah tiada. Hanya tersisa kaki kiri yang berdiri di tanah. Daging dan tulang lainnya telah hancur menjadi potongan-potongan yang berserakan. Tubuhnya mulai gemetar, tangannya pun ternyata telah hilang. Seluruh tubuhnya kini berlumuran darah. Potongan daging dan tulang berserakan di sekitarnya. Baru saat itu dia menyadari, ternyata semua potongan dan darah yang berserakan itu adalah bagian dari tubuhnya sendiri. "Ah!" dia menjerit histeris. Di antara potongan tubuh itu, ia bahkan melihat kedua telinganya yang sudah tergeletak di tanah. Ketakutan kini menghancurkan kewarasannya. Tuan, selamatkan aku!" Dengan sisa kekuatannya yang ada, dia mengalirkan esensi dalam tubuhnya. Lalu, tubuhnya berubah menjadi cahaya dan dia dengan panik menuju kediaman penguasa pulau. Baru saat itu semua orang menyadari kenyataan yang baru saja terjadi. Yun Xiao masih berdiri di tempatnya. Dia masih utuh, tak terluka, bahkan tidak bergerak sedikit pun. Keheningan langsung menyelimuti seluruh tempat itu. Teknik ilusinya benar-benar mampu menipu semua orang. Muncul pertanyaan, sebenarnya seberapa kuat jiwanya? Tak seorang pun lagi meragukan statusnya sebagai alkemis tingkat 9. Liao Yangbing menghela nafas lega. Dia lalu menatap Jing Yongye sambil tersenyum tipis, seakan dia berkata, "Apa aku bilang?" Jing Yongye hanya bisa tersenyum pahit. Bei Ming Kang Tian pun tampak menghela nafas. Tapi hatinya kini semakin terasa berat. Ancaman dari Yun Xiao benar-benar meningkat drastis. "Kau terlalu kejam. Kau memotong tubuhnya sampai seperti itu," kata peri air. Namun Yun Xiao mengerutkan kening dan berkata, "Aku bahkan tidak bergerak. Aku hanya mengembalikan serangan yang dia berikan padaku. Kalau aku tidak menahannya, dia pasti sudah menjadi lumpur. Aku menyisakan nyawanya, dan sekarang kau menyebutku kejam?" Peri air terdiam. Dia ingin membantah, tetapi dia tak menemukan kata-kata yang pas. Akhirnya dia memilih untuk memalingkan wajahnya. Xiangxi mencibir, "Tuan muda Yun Xiao benar-benar berani. Kamu melukai orang di wilayahnya sendiri. Saat penguasa pulau nanti berkumpul, itu pasti akan menjadi sesuatu yang menarik." Yun Xiao pun tersenyum. "Kalian semua melihatnya. Dia yang lebih dulu menyerangku, dan bahkan dia berniat membunuhku. Aku hanya membela diri." Bei Ming Lai Feng membentak, "Hah, mudah bagimu untuk berkata begitu. Kau tahu masalah besar apa yang telah kau timbulkan hari ini?" Yun Xiao tersenyum santai. Masalah ini jelas dipicu oleh karena hasutan. Kenapa tidak kita tangkap saja para penghasutnya, lalu serahkan mereka kepada pemilik Pulau Xiankong?
Tatapan Yun Xiao langsung tertuju pada Ruan Sikuan dan Yan Susu. Keduanya kini pucat pasi. Yan Susu bahkan mundur di belakang Ruan Sikuan, seolah mencari perlindungan. Apa maksudmu, Li Yun Xiao? Kau yang melukai orang dan sekarang kau ingin menyalahkan kami? Ruan Sikuan tampak tegang. Yun Xiao tak repot-repot menjawab. Menyerahlah, atau aku yang akan bertindak. Penghinaannya benar-benar terang-terangan. Ruan Sikuan pun murka. Kau pikir kau bisa menangkap kami berdua? Kilatan dingin melintas di mata Yun Xiao. Tanpa mengatakan apapun lagi, tubuhnya berubah menjadi kilat. Dalam sekejap dia muncul di hadapan Ruan Sikuan. Ledakan menggema. Pedang Ruan Sikuan bergetar hebat saat menahan serangan petir Yun Xiao. Dia terpaksa mundur dengan wajah pucat. "Tetua Kang Tian, apakah Anda akan diam saja?" teriak Ruan Sikuan. Namun Yun Xiao tidak berhenti. Palu petir muncul di tangannya. Dia menghantam bertubi-tubi seperti kesengsaraan surgawi. Tidak hanya Ruan Sikuan, serangan itu juga menyelimuti Yan Susu. Jing Yongye melangkah maju, matanya dingin. "Tuan muda Yun Xiao, biarkan aku menangani Yan Susu." "Lakukan, tapi biarkan dia tetap hidup," jawab Yun Xiao singkat. Wajah Yan Susu berubah pucat pasi. "Tetua Kang Tian, saya mengikuti Anda ke Laut Timur. Anda tidak bisa meninggalkan saya seperti ini." Peiming Kang Tian mengerutkan kening. "Tuan muda Yun Xiao, Andalah yang melukai An Ling Jian. Tidak pantas menjadikan orang lain sebagai kambing hitam." Yun Xiao muncul dari kilat, menatapnya dingin dan berkata, "Tetua Kang Tian, jika kau tak bisa membedakan benar dan salah, aku bisa membantumu untuk mengingatkan apa itu benar dan salah." Seketika Peiming Kang Tian terdiam. Dia menengus lalu memalingkan wajah. Dia tidak mau ikut campur lagi. Dia tahu bahwa saat ini dia tidak mampu menghadapi Yun Xiao. Melihat itu wajah Yan Susu langsung pucat seperti kertas. Jing Yongye tertawa dingin. "Pergilah ke neraka." Cahaya hijau berkumpul di telapak tangannya, lalu dia melesat dan menyerang. Ruan Sikuan panik. "Tetua Kang Tian, Istana Peiming dan Kota Bulan Merah adalah sekutu. Anda tidak bisa tinggal diam." Namun Peiming Kang Tian berdiri tanpa bergerak, seolah dia tidak melihat apapun di sana. Eleji akhirnya melangkah maju. "Tuan muda Yun Xiao, Ruan Sikuan memang bersalah, tetapi lebih baik kita hentikan di sini dan fokus untuk menghadapi Pulau Siang Kong bersama." Yun Xiao mendengus. "Kau pikir dirimu siapa? Satu kata lagi keluar dari mulutmu, maka aku juga akan menghajarmu." Eleji menggertakkan gigi. "Li Yun Xiao, jangan kira tak ada yang bisa menghentikanmu." Yun Xiao tersenyum tipis. "Kalau berani, majulah kemari." Ledakan menggema saat petir kembali menyambar. Langit dalam artefak bergetar hebat. Ruan Sikuan terdesak mundur dan darah menyembur dari mulutnya. "Tuan Leji, cepat bantu aku." Namun wajah Eleji pucat. Dia tahu, bahkan jika dia ikut bertarung pun hasilnya tetap sama. Sayangnya di bawah tatapan semua orang dia tak punya pilihan. "Ruan Sikuan, tenanglah. Aku pasti akan meminta bantuan Tuan Tangking dan membalaskan dendammu." Mendengar itu, harapan terakhir Ruan Sikuan runtuh. Ledakan kembali menggema, petir terakhir menghantam, dan pertahanan Ruan Sikuan pun hancur total.
Tubuhnya terpental dari langit dan menghantam tanah dengan keras. Ya, inilah yang ditunggu. Jujur Ani udah muak sama orang satu ini. Ani harus akui bahwa build karakter dari penulis sungguh luar biasa kalau tentang orang yang menjengkelkan. Dan saat Yoon Xiao akhirnya mengambil tindakan atas orang itu, rasanya benar-benar memuaskan. Sungguh melegakan. Dan sebelum melihat kondisi Ruan Sikwon setelah dihajar oleh Yoon Xiao seperti apa, kita akan beralih ke sisi yang lain. Di saat yang sama, saat ini Zhao Wenzhan langsung terbang masuk ke sebuah halaman kecil. Begitu memasuki halaman itu, suasana langsung berubah. Tempat itu benar-benar memiliki ki spiritual yang jauh lebih murni dibandingkan dengan di luar. Zhao Wenzhan berjalan menyusuri setapak hingga kemudian tiba di depan sebuah rumah. Ia melangkupkan tangan dan berkata dengan hormat, "Tuan, penguasa pulau pertama, saya telah tiba." Pintu di depannya pun perlahan terbuka. Gelombang ki spiritual yang sangat kuat langsung mengalir keluar, seolah membawa kekuatan aneh di dalamnya. Zhao Wenzhan pun kemudian melangkah masuk. Di dalam, ruangan terhalang oleh layar giok. Aura yang mengganggu terus keluar dari balik layar itu. Bahkan sebagai alkemis tingkat 9, Zhao Wenzhan masih merasa tertekan. "Tuan, apa Anda memanggil saya?" Lalu bayangan hitam di balik layar giok mulai bergerak. Suaranya rendah dan kasar. "Aku merasakan nafas naga yang sangat kuat. Apakah keluarga kerajaan Laut Timur datang kemari?" Zhao Wenzhan segera menjawab, "Memang benar ada keturunan naga sejati yang datang. Namun, dia bukanlah dari kerajaan Laut Timur, melainkan dari Laut Utara. Namanya Xiangxi. Dia adalah seorang jenius terkenal di kalangan generasi muda keempat lautan." "Oh, jadi jenius dari Laut Utara. Tidak heran." Suara itu bergumam pelan. Lalu dia melanjutkan, "Laut Utara berasal dari garis keturunan roh sejati naga hitam. Anak itu jelas tidak sederhana. Nafas naganya bahkan mampu membangunkan darah dalam tubuhku. Mungkinkah ini adalah kehendak surga?" Zhao Wenzhan terkejut. Suara itu lalu kemudian tertawa pelan. "Ini mungkin akan menjadi konferensi harta karun terakhir." Zhao Wenzhan tersentak. Dia langsung berseru gembira, "Luar biasa! Kalau begitu selamat Tuan penguasa pulau pertama. Tapi apakah ini tidak terlalu cepat? Bukankah masih ada banyak kekurangan dalam pertemuan sebelumnya?" Kekurangan memang masih ada. Bahkan awalnya kupikir butuh 30 sampai 50 tahun lagi sampai bisa mencapai tahap ini. Tapi siapa sangka kali ini surga justru mengirimkan keturunan naga hitam dengan garis darah yang murni. Surga benar-benar berpihak padaku. Zhao Wenzhan ikut tertawa. Sungguh ini semua berkat rencana cemerlang dari penguasa pulau kedua. Pertemuan harta karun yang diadakan setiap 5 tahun benar-benar membuahkan hasil. Di tengah perbincangan itu, tiba-tiba terdengar jeritan panik dari luar. Guru, tolong selamatkan saya!" Zhao Wenzhan terkejut. Itu suara An Lingjian.
apa yang terjadi. Dia mengerutkan kening sejenak lalu berseru, "Masuklah." Pintu pun terbuka. Sosok An Lingjian muncul di ambang pintu. Tubuhnya rusak parah, hanya satu kaki yang tersisa dan daging serta tulangnya terkoyak. Penampilannya sungguh terlihat mengerikan. Zhao Wenzhan menghirup udara dingin. Setelah menenangkan diri, dia berkata, "Apa yang terjadi padamu? Siapa yang melakukan ini?" Mata An Lingjian berkaca-kaca. Dia menangis terseduh. "Guru, selamatkan saya. Saya hampir mati. Semua ini adalah ulah Li Yunxiao." Li Yunxiao? Wajah Zhao Wenzhan seketika muram. "Mengapa dia menyerangmu?" "Tunggu, luka ini jelas adalah ilmu yang kuajarkan." An Lingjian gemetar. Dia tak berani menyembunyikan apapun. "Itu sebenarnya, Guru, ini adalah akibat dari serangan mental saya yang dipantulkan kembali." An Lingjian lalu menjelaskan seluruh kejadiannya. "Bocah bodoh, kau benar-benar ceroboh. Di mana otakmu sampai kau berani menyerang alkemis tingkat 9? Bahkan kau menggunakan serangan jiwa. Kau benar-benar mencari kematianmu sendiri." Zhao Wenzhan pun marah. "Guru, saya salah. Tolong selamatkan saya." An Lingjian memohon tanpa berani membantah. Alkemis tingkat 9. Suara penguasa pulau pertama terdengar. "Benar, Tuan. Dia datang bersama dengan keturunan Laut Utara," kata Zhao Wenzhan. "Bagus. Surga benar-benar membantuku. Awasi alkemis itu. Jangan biarkan dia meninggalkan pulau ini," kata penguasa pulau yang kemudian tertawa puas. Dia kembali memberi perintah. "Kirim seseorang untuk menenangkan mereka." Tidak. Kau sendiri yang pergi, Wenzhan." Zhao Wenzhan tertegun. "Lantas bagaimana dengan murid saya?" Suara itu terdengar lagi. "Lukanya memang terlihat parah, tetapi itu tidak mematikan. Datiannya masih utuh. Alkemis itu jelas tidak ingin memusuhi kita. Maka akan kuurus sisanya. Kau fokus saja pada mereka." "Baik." Zhao Wenzhan tidak berani membantah. Dia berdiri dan berkata kepada An Lingjian, "Kau tidak akan mati. Tetapi ingat, jangan bertindak gegabah lagi. Hampir saja kau menghancurkan rencana besar kita." "Saya mengerti, Guru. Maafkan saya." Setelah itu Zhao Wenzhan pergi dan suasana kembali sunyi. "An Lingjian, sudah berapa lama kau mengikuti penguasa pulau kelima?" Suara itu terdengar lagi. "Hampir 30 tahun, Tuan," jawab An Lingjian gugup. "Dan selama waktu itu, pernahkah kamu melihat wajahku?" An Lingjian membeku. "Belum pernah, Tuan." "Maka hari ini kau akan melihatnya." Tubuh An Lingjian menegang. "Masuklah. Aku tidak bisa menyembuhkanmu jika kau di sana." Dengan hati berdebar, An Lingjian melangkah masuk. Di balik layar, terbentang ruang yang luas dan formasi besar terukir di lantai. Di depannya, terlihat seorang laki-laki yang duduk di singgah sana.
Tubuhnya tertutup oleh ki spiritual. An Ling Jian menunduk dalam-dalam dan memberi salam. Salam penguasa pulau pertama. Tiba-tiba, bayangan besar muncul dari dalam formasi. Tekanan mengerikan turun seketika. An Ling Jian mengangkat kepala dan tubuhnya membeku. Di hadapannya terlihat kepala naga raksasa dengan mata sebesar lentera yang sedang menatapnya dengan tatapan tajam. "Tuan, Anda..." Tubuhnya gemetar hebat. Inilah wujud asliku. Kau benar, aku juga keturunan naga sejati." Suara berat itu bergema. An Ling Jian memaksakan untuk tetap tersenyum, tapi wajahnya pucat pasi. "Aku seharusnya menjadi Raja Laut Timur. Tapi saudaraku, penguasa Laut Timur saat ini, dia mengkhianatiku dan melukaiku. Aku terpaksa melarikan diri hingga ke tempat ini." Dia menjelaskan. Lalu seketika aura kebencian memenuhi ruangan itu. "Menurutmu, haruskah aku membalaskan dendam?" "Harus, tentu saja harus, Tuan," kata An Ling Jian dengan cepat, walaupun suaranya mulai bergetar. Bagus. Aku membutuhkan bantuanmu." "Tentu saya akan mengabdi, bahkan meski dengan nyawa saya akan melakukan yang terbaik." Naga itu tertawa lagi. "Kalau begitu ini akan cepat. Aku tidak perlu mengobati lukamu." "Apa?" An Ling Jian kaget. "Kau adalah alkemis tingkat 8. Jiwamu tentu sangat kuat. Jika aku memakanmu, itu justru akan mempercepat pemulihanku." Suara naga itu menjadi dingin dan kejam. Suasana seketika membeku. "Memakan saya? Tuan penguasa pulau pertama, apa maksud Anda?" An Ling Jian terperanjat. Wajahnya kini dipenuhi ketakutan. Rasa dingin menjalar dari dalam hatinya. Dia melihat dengan jelas kepala naga raksasa itu yang perlahan membuka mulutnya. Air liur tampak menetes tanpa henti. "Jangan, Tuan, jangan lakukan ini. Tuan penguasa pulau pertama." Tanpa menunggu jawaban, dia sudah memahami nasibnya. Ketakutan membuat kakinya lemas. Dia jatuh tersungkur ke tanah. Tubuhnya gemetar hebat dan pikirannya kacau. "Bukankah kau tadi berkata akan membantuku untuk membalas dendam, bahkan dengan nyawamu? Apa kau berbohong padaku?" Mata naga itu tampak memancarkan cahaya dingin. "Tidak, Tuan. Hanya saja Guru telah membesarkan saya selama puluhan tahun. Saya belum sempat membalas jasanya. Saya tidak tega meninggalkannya begitu saja." Suara An Ling Jian bergetar. Keringat dingin kini membasahi tubuhnya. Kau memang murid yang berbakti. Jika gurumu tahu kalau kau menyerahkan tubuhmu padaku, dia pasti bangga." Nada suara dari naga itu berubah tenang. "Tuan, tolong biarkan saya. Biarkan saya bertemu dengan guru untuk terakhir kalinya. Saya ingin berpamitan. Tuan, tolong selamatkan saya." Suara An Ling Jian makin melemah. Bibirnya bergetar. Air mata mengalir tanpa henti. "Tidak perlu.
Suara itu dingin dan tanpa emosi. Seketika sebuah cakar raksasa muncul di udara dan mencengkram tubuh An Lingjian. Dalam satu gerakan, dia melemparkan An Lingjian langsung ke dalam mulutnya. Suara tulang remuk terdengar jelas, menggema di dalam ruangan kecil itu. An Lingjian bahkan tidak sempat menjerit. Tubuhnya hancur dalam sekali kunyah. Suasana pun berubah sangat mencekam. Lalu setelah menelan An Lingjian, naga itu perlahan menutup mata. Tubuhnya kembali menyusut ke bentuk manusia. Seperti yang kuduga, alkimis tingkat 8 memang sumber nutrisi yang sangat baik. Penguasa pulau pertama tampak menjilat bibirnya yang masih basah oleh darah. Pada saat yang sama, di sisi lain di dalam artefak, Ruan Sikuan tersambar petir hingga menghantam tanah. Tubuhnya kejang, lalu tampak tak bergerak lagi. Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Di kejauhan, Yan Susu telah jatuh ke dalam keputusasaan. Di bawah tekanan serangan tanpa henti dari Jing Yongye, dia tak lagi mampu melawan. Tuan Yongye, saya salah. Saya benar-benar menyesal. Tolong ampuni nyawa saya. Jangan samakan dirimu dengan makhluk seperti anjing. Jing Yongye meludah dengan jijik. Serangannya makin ganas. Setiap pukulan ditujukan untuk membunuhnya. Benar, Tuan. Aku bahkan tidak sebanding dengan anjing. Kalau Anda membunuh saya, maka itu hanya akan merendahkan status Anda. Tolong ampuni saya. Yan Susu benar-benar kehilangan semangat bertarung. Dia memilih memohon. Air mata mengalir di wajah tuanya. Manusia memang menarik. Xiangxi mencibir. Dia menatap dengan penuh penghinaan. Sementara peri air mengerutkan kening. Jelas dia tidak akan dilepaskan. Mengapa dia masih memohon belas kasihan? Xiangxi tersenyum tipis. Mungkin inilah sifat manusia. Mendengar itu, Li Yunxiao tertawa dingin. Manusia memohon demi bertahan hidup. Itu lebih baik daripada ras laut yang mengaktifkan garis keturunannya dan berubah menjadi binatang buas lalu meledakkan diri. Omong kosong, itu adalah bentuk keberanian, kata Xiangxi membantah. Yunxiao mendengus. Bandingkan, yang satu berjuang dengan kecerdasan agar bertahan hidup, sementara yang lain kehilangan akal dan meledakkan diri. Menurutmu mana yang lebih baik? Xiangxi terdiam. Dia tidak mampu membantah. Peri air pun tampak mengangguk pelan. Masuk akal. Mendengar itu wajah Xiangxi seketika menjadi gelap. Putri, jangan tertipu olehnya. Lidah manusia ini licin tak tertandingi. Jika ada tingkatan di dalamnya, dia pasti sudah mencapai puncak. Banyak orang yang diam-diam mengangguk setuju. Mereka sepakat bahwa Yunxiao memang sangat pandai dalam bicara. Tiba-tiba, ledakan menggema. Tanah retak dan Ruan Sikuan merangkak keluar dengan wajah penuh ketakutan. Dia langsung berlutut dan bersujud. Tuan Muda Yunxiao, ampuni aku. Aku bersedia menjadi budakmu. Tolong jangan bunuh aku. Semua prajurit manusia merasa malu melihatnya. Baru saja mereka merasa tersinggung oleh ucapan Yunxiao, namun kini orang itu justru mempermalukan mereka. Ruan Sikuan,
Ada kematian yang ringan seperti bulu, ada yang berat seperti gunung. Kau masih berani menyebut dirimu sebagai Martial Sofragen dengan melakukan ini? Pei Ming Kangtian membentak dengan penuh amarah. Ruan Sikuan menatapnya dengan mata merah. Tua bangka, kau tidak menolongku, kau malah mencibirku. Kemarilah, aku akan menyeretmu ke dalam kematian bersamaku. Ruan Sikuan lalu bangkit sambil meraung. Auranya melonjak ke puncak dan langsung menerjang ke arah Pei Ming Kangtian. Semua orang tercengang. Orang yang ingin membunuhnya adalah Yun Xiao. Lalu mengapa dia justru menyerang sekutunya sendiri? Situasi ini benar-benar gila. Bodoh. Pei Ming Kangtian mendengus. Dia mengangkat tangannya dan menampar. Ledakan menggema dan jejak telapak tangan raksasa menghantam tubuh Ruan Sikuan. Pukulan itu menghancurkan Ruan Sikuan seketika menjadi serpihan es yang kemudian hancur di udara. Ruan Sikuan tewas seketika. Tak tahu diri, kata Pei Ming Kangtian yang menarik kembali tangannya dengan wajah penuh penghinaan. Semua orang menggeleng pelan. Seorang penguasa dari kota Bulan Merah kini telah jatuh. Dan dengan cara yang paling memalukan. Yun Xiao tersenyum tipis. Tetua Kangtian, Ruan Sikuan tidak memiliki dendam padamu. Mengapa kamu membunuhnya? Hanya dengan satu kalimat itu, suasana kembali berubah tegang. Wajah Pei Ming Kangtian menjadi gelap. Dia berkata, "Apa maksudmu?" Tidak ada maksud apapun. Hanya saja, kota Bulan Merah dan istana Pei Ming dikenal sebagai sekutu. Namun kini kamu membunuh salah satu dari mereka tanpa ragu. Bukankah itu sedikit bermasalah? Kata Yun Xiao dengan santai. Hati semua orang bergetar. Benar juga. Yun Xiao memang punya alasan untuk membunuh Ruan Sikuan. Tetapi Pei Ming Kangtian tidak. Dia tidak punya. Ekspresi Pei Ming Kangtian pun menjadi muram. Pei Ming Lai Feng segera berkata, "Jangan mencoba memecah belah. Hubungan kami dengan kota Bulan Merah tidak akan goyah hanya dengan kata-katamu itu." Yun Xiao tersenyum tipis. Kalau begitu, mengapa tetua Kangtian membunuhnya? Semua mata tertuju pada anggota istana Pei Ming. Pei Ming Lai Feng terdiam. Keringat dingin kini mulai bermunculan di dahinya. Ia segera menoleh ke arah Eleji. "Tuan Leji, Anda telah melihat semuanya." Tetua Kangtian hanya bertindak sesuai situasi. Eleji tampak ragu sejenak. Lalu dia berkata dengan hati-hati, "Saya melihat kejadian itu dengan jelas. Tetapi benar atau salah, sulit untuk memutuskannya saat ini. Saya akan melaporkan ini kepada Tuan Tangking setelah kembali." Mendengar itu wajah Pei Ming Lai Feng seketika menjadi gelap. Semua orang bisa memahami maksudnya. Masalah ini belum selesai. Semua orang yang hadir di sana bukanlah orang biasa. Para kultivator pengembara mungkin relatif polos, tetapi para ahli dari berbagai sekte adalah rubah tua yang licik. Mereka langsung memahami maksud di balik ucapan Eleji. Pei Ming Kangtian mendengus. Kalau begitu, maka aku harus merepotkan Tuan Eleji untuk menjelaskan semuanya kepada Tuan Tangking. Aku memang bertindak agak impulsif tadi. Melihat Pei Ming Kangtian yang langsung mengakui kesalahannya,
Eleji diam-diam merasa puas. Tapi di permukaan dia tetap memasang ekspresi serius. Tetua Kang Tian bisa tenang. Tidak ada seorang pun di sini yang menginginkan kejadian seperti itu. Namun karena sudah terjadi, kita tidak bisa mengubahnya. Saya hanya sedang merasa sedikit berduka. Semua orang tampak menghela nafas dan menggelengkan kepala. Mereka memasang raut wajah sedih. Peri air mengerutkan kening. Xiangxi, aku tidak mengerti. Mereka tampak sedih atas kematian orang itu. Tetapi semua itu terjadi karena mereka tidak menyelamatkannya. Lantas mengapa mereka bersedih? Ucapan polos itu langsung membuat wajah semua orang memerah. Tanpa sadar, kemunafikan mereka terungkap begitu saja. Xiangxi pun tertawa keras. Inilah yang mereka sebut sebagai kecerdasan. Kita sebagai ras petarung memang tidak akan bisa memahaminya. Pei Ming Lai Feng melotot tajam. Dia lalu berkata dengan nada lembut, "Putri, jangan dengarkan omong kosongnya. Ini adalah etika dasar dari para manusia. Ini adalah bentuk penghormatan dan juga kenangan bagi mereka yang telah meninggal. Dengan kata lain, saat ini kami hanya sedang berkabung." Peri air semakin bingung. Tetapi tadi dia memohon kepada kalian untuk menyelamatkannya, dan kalian tidak melakukan apapun. Peri air lalu menunjuk ke arah Yan Susu yang hampir mati. Dan sekarang, kalau orang itu mati, apakah kalian juga akan merasa berkabung? Semua orang terdiam. Tidak ada yang mampu menjawab. Di sisi lain, Xiangxi kembali tertawa terbahak-bahak hingga dia memegangi perutnya. Tatapannya penuh dengan ejekan. Yun Xiao berdeham pelan. Dia tidak akan mati. Yun Xiao kemudian berkata dengan lantang, "Tuan Yongye, biarkan dia hidup. Kita masih harus menyerahkannya ke Pulau Xiankong." Namun niat membunuh Jing Yongye telah memuncak. Yan Susu sudah diambang ajal. Mendengar perintah itu, kilatan kejam melintas di matanya. Dia mengangkat jari dan menusuk langsung ke arah datian Yan Susu. Suara ledakan teredam terdengar. Lautan Qi Yan Susu hancur seketika. Energi Yuan di dalam tubuhnya bocor sampai habis. Dia menjerit putus asa. Dalam sekejap, fondasi kultivasinya hancur total. Dia yang semula adalah seorang martial Sofreigen, kini berubah menjadi orang cacat, bahkan lebih lemah daripada manusia biasa. Tubuh dan pikirannya telah runtuh bersamaan dan dia pun pingsan. Jing Yongye lalu menyeretnya seperti bangkai. Dia melemparkannya ke depan kaki Yun Xiao. Dia menghela nafas panjang seolah beban besar di pundaknya akhirnya terangkat. Lalu, kemudian sebuah teriakan terdengar. "Li Yun Xiao, beraninya dirimu!" Sebuah cahaya melesat turun dari langit. Zhao Wenshan akhirnya tiba di sana. Aura membunuh kini menyelimuti seluruh tubuhnya. Suasana kembali menegang. Pei Ming Lai Feng segera melangkah maju dengan wajah penuh kegembiraan. "Tuan Wenshan, murid kesayanganmu terluka oleh karena Li Yun Xiao. Semua itu tidak ada hubungannya dengan kami. Kami tidak akan menghentikan Anda melakukan apapun padanya." Zhao Wenshan menatap Yun Xiao dengan dingin. "Li Yun Xiao, sekarang apa yang akan kau katakan?" Yun Xiao menjawab dengan tenang. "Muridmu dihasut oleh seseorang hingga menyinggungku. Penghasut itu kini sudah dihukum.
Dia ada di bawah kakimu. Jika itu belum cukup, silahkan lakukan apapun yang kau mau. Zhao Wenzhan melirik Yan Susu dan mencibir. Kau pikir aku akan percaya? Mana mungkin ada keuntungan tanpa sebab. Yun Xiao menyilangkan tangan dan tetap tenang. Seperti kataku sebelumnya, lakukan saja sesukamu. Sikapnya yang acuh tak acuh justru memancing amarah Zhao Wenzhan. Baiklah, aku akan membalas semua yang kau lakukan pada muridku. Aura di sekitarnya berubah menjadi semakin intens. Kita sama-sama alkemis tingkat 9. Jika kau bisa mengalahkanku dalam kekuatan jiwa, aku akan melupakan semuanya. Tapi jika tidak, Yun Xiao langsung memotong. Sudah cukup, lakukan saja. Dalam sekejap suasana berubah. Ruang di antara mereka berdua berputar dan terdistorsi. Semua orang mundur dengan cepat. Zhao Wenzhan bergerak lebih dulu. Nyanyian angin bulu langit. Segel tangannya berubah. Ruang di sekitarnya mengerut lalu meledak. Dia memuntahkan serangan jiwa berbentuk bulu yang memenuhi langit. Yun Xiao tersenyum tipis. Jadi ini adalah teknik aslinya. Jauh lebih baik dari muridmu. Yun Xiao membentuk segel. Lapisan energi tak kasat mata menyelimuti tubuhnya seperti air. Namun dalam sekejap, tubuh Yun Xiao juga sudah tertutup oleh bulu putih. Hanya segini, maka kau akan kalah, kata Zhao Wenzhan mencibir. Segel tangannya berubah dan ledakan menggema. Semua bulu itu meledak sekaligus. Pusaran energi spiritual terbentuk dan menghantam Yun Xiao dari segala arah. Yun Xiao menjerit. Tubuhnya terseret ke dalam pusaran. Dia memegangi kepala dan darah mengalir dari 7 lubang tubuhnya. Pei Ming, Lai Feng, dan Xiangxi berseri-seri. Apalagi setelah Xiangxi menggunakan mata naga miliknya, dia tidak melihat keanehan apapun. Dia tertawa puas. Akhirnya Yun Xiao mati. Bagaimanapun, memang pertarungan jiwa itu mematikan. Satu kesalahan saja bisa menghancurkan kesadaran seseorang. Inilah akibat dari kelakuanmu. Zhao Wenzhan mencibir. Tapi sebelum dia mengakhiri itu, dia teringat akan perintah dari penguasa pulau pertama bahwa Yun Xiao tidak boleh dibunuh. Maka akhirnya Zhao Wenzhan menahan diri. Ini adalah pelajaran bagimu. Lain kali aku tak akan menahan diri jika kau bertindak sesukamu. Dengan satu gerakan, pusaran itu pun akhirnya menghilang. Tubuh Yun Xiao melayang tak bergerak. Wajahnya pucat. Darah merembes dari pori-pori tubuhnya. Tuan Wenzhan, bunuh dia! Teriak Pei Ming, Lai Feng. Zhao Wenzhan mengabaikannya. Dia menatap Yun Xiao dan berkata, berhenti berpura-pura. Serangan itu tidak akan cukup untuk membunuhmu. Namun tak ada jawaban. Keningnya berkerut dalam. Dia melangkah mendekat dengan hati-hati. Perasaan aneh pun muncul, dan tiba-tiba dia berteriak kaget. Yang terbaring di hadapannya bukanlah Yun Xiao, melainkan dirinya sendiri. Tubuhnya melayang di udara, darah mengalir dari 7 lubangnya. Ini tidak mungkin. Dunia terasa berputar, kesadarannya pun terguncang. Baru saat itu dia sadar, dia sebenarnya telah terjebak dalam ilusi. Dengan cepat dia membentuk segel. Hancurkan! Kekuatan jiwa meledak dari tubuhnya dan merobek ilusi di sekitarnya. Semua kembali ke kenyataan. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Ketakutan menyelimuti hatinya. Jika sebelumnya dia tidak menahan diri,
mungkin dialah yang akan mati. Semua orang tercengang. Tak seorang pun benar-benar memahami apa yang terjadi. Inilah pertarungan dari para alkemis, ranah yang sangat dalam dan berbahaya untuk dipahami. Wajah Xiangxi pun berubah pucat. Dia sendiri yang melihat Yun Xiao terluka dengan mata naga sejatinya. Tapi bagaimana mungkin yang terluka justru Zhao Wenzhan? Xiangxi lalu menoleh ke arah peri air. Putri Xian'er, apakah Anda melihatnya dengan jelas? Peri air sedikit mengernyit dan berkata, tadi seperti ada sepasang mata merah di kehampaan yang menatapku. Penglihatanku terhalang oleh kekuatan itu, dan aku pun tak bisa melihat semuanya. Xiangxi menghirup udara dingin. Garis keturunan keluarga Kaisar Laut Bo dikenal memiliki kemampuan mata tertinggi. Mata itu mampu menembus hampir semua ilusi. Bahkan jika mata naga miliknya belum sempurna, mata peri air seharusnya murni dan tanpa cacat. Namun ternyata keduanya gagal melihat ilusi milik Yun Xiao. Ini sungguh tak bisa diterima akal sehat. Wajah Xiangxi semakin pucat. Dia menggelengkan kepala pelan. Pikirannya menjadi kacau. Pasti ada sesuatu yang terlewat. Sebuah rahasia penting. Di sisi lain, tubuh Zhao Wenzhan terasa dingin hingga ke tulang. Pakaiannya basah oleh keringat. Dia sama sekali tak berani melanjutkan pertarungan itu. Tuan Yun Xiao, saya mengaku kalah. Terima kasih atas belas kasihmu. Para ahli yang melihat semua langsung gempar. Mereka seakan tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Sementara itu, Bai Ming Lai Feng semakin ketakutan. 2 kali harapan yang ia bangun hancur seketika. Sosok Yun Xiao di matanya kini bukan lagi sekedar gunung, melainkan lautan bintang yang tak terukur. Perlahan ruangan kembali stabil. Cahaya-cahaya mulai berkumpul dan menyatu kembali menjadi tubuh Yun Xiao. Wajahnya pun tampak pucat. Jelas, pertarungan barusan tidak mudah bagi Yun Xiao. Peri air menatapnya tajam dan berkata, tadi pupil matamu mengecil. Kenapa? Tubuh Yun Xiao sedikit bergetar. Tatapannya berubah dingin dan menusuk ke arah peri air. Aura dingin seketika menyelimuti. Tubuh peri air gemetar halus. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia merasakan ketakutan. Ia tertegun. Sebagai pewaris dari garis keturunan tertinggi keluarga Bo, ia seharusnya tidak mengenal rasa takut. Namun saat itu, perasaan itu muncul begitu nyata. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia bahkan mempertanyakan itu pada dirinya. Sementara itu Yun Xiao mengalihkan pandangan. Dalam hati dia bergumam, gadis ini benar-benar memiliki mata kebenaran. Jika dibiarkan berkembang, dia akan menjadi musuh alami dari mataku. Sementara itu Zhao Wenzhan maju dan membungkuk. Terima kasih Tuan Muda Yun Xiao. Terima kasih karena tidak membunuh saya. Yun Xiao menjawab, kau seharusnya berterima kasih pada dirimu sendiri. Karena kau tidak berniat membunuhku, kau masih hidup. Tubuh Zhao Wenzhan bergetar. Kini suasana di artefak spasial itu menjadi sunyi. Tanah dipenuhi darah dan potongan tubuh. Zhao Wenzhan menarik nafas dalam-dalam lalu berkata dengan sopan, semuanya kalian baru saja tiba dan mengalami kejadian yang tidak menyenangkan. Sikapnya sungguh sangat rendah hati. Semua orang membalasnya dengan sopan. Bagaimanapun seorang alkemis tingkat tinggi jarang sekali bersikap seperti ini. Yun Xiao lalu berkata, sudahlah.
Justru berkat muridmu, aku bisa menyingkirkan 2 orang yang tidak kusuka. Ucapan itu begitu terang-terangan hingga membuat semua orang berkeringat dingin. Yeleji bahkan merasa ingin menghilang dari tempat itu. Zhao Wenshan hanya bisa tersenyum kaku. Dia segera mengalihkan topik dan mulai menjelaskan fasilitas tempat itu. Tempat itu adalah artefak spasial dengan sumber daya kultivasi yang melimpah, termasuk juga kristal yuan tingkat tinggi yang ada di sana. Para kultivator pengembara tentu saja bersorak. Mereka mulai mengumpulkan kristal sebanyak mungkin. Setelah itu Zhao Wenshan kemudian menoleh ke arah peri air. Putri Suixian, kami telah menyiapkan kamar terbaik untuk Anda. Mari, saya akan antar. Peri air menggelengkan kepala dan menunjuk ke arah Yun Xiao. Tidak, aku akan tinggal bersama dengannya. Semua orang terdiam. Yun Xiao pun terkejut sampai mulutnya terbuka. Wajah Beiming Lai Feng memerah seperti darah. Lalu peri air dengan tenang berkata, "Kau mengambil artefak Mosa. Jika kau tidak mengembalikannya, maka aku akan terus mengikutimu." Semua orang akhirnya mengerti maksud dari peri air. Yun Xiao tersenyum tipis dan berkata, "Kalau kau memang menginginkannya, maka kau harus memberikan sesuatu sebagai gantinya." "Apa?" Yun Xiao berkata, "Aku yakin kau punya sesuatu yang berharga." Beiming Lai Feng seketika marah. "Yun Xiao, hentikan kelancanganmu." Xiangxi pun berseru, "Jika kau meminta sesuatu yang keterlaluan, maka aku akan langsung membunuhmu." Di tengah kemarahan itu, peri air dengan bingung berkata, "Apa yang kau minta?" Yun Xiao tersenyum dan berkata, "Sederhana. Aku mau darahmu." Seketika semua orang membeku. Xiangxi langsung berteriak, "Li Yun Xiao, berani sekali kau menginginkan darah Kaisar Laut. Tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu." Yun Xiao dengan santai mencibir, "Aku sudah mendengar kalimat itu berkali-kali sampai telingaku terasa kebal. Tidak bisakah kau mengatakan sesuatu yang baru? Bahkan jika tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkanku, apa hubungannya itu denganmu? Mengapa kau menjadi begitu bersemangat?" "Yun Xiao, kau harus mati. Ini adalah penghinaan besar terhadap Poseidon." Mata Xiangxi menyala penuh amarah. Baginya, Kaisar Laut adalah sosok yang sangat ia hormati. Tidak boleh ada yang menodainya. Yun Xiao tersenyum dingin. Dia hanyalah Kaisar Laut dan bukan Kaisar manusia. Apakah dia pernah menghormatiku? Kalau tidak, mengapa aku harus menghormatinya? Jika ingin dihormati, maka belajarlah untuk menghormati orang lain. Prinsip sederhana seperti itu saja kau tidak paham. Xiangxi seakan tercekik oleh karena amarah. Dia tak mampu membalas kata-kata Yun Xiao dan hanya bisa berseru, "Intinya ini adalah kejahatan besar yang pantas dihukum mati." Wajah peri air juga tampak mengeras. Dia mendengus. Ayah pernah berkata, garis keturunan keluarga Bo adalah yang paling mulia. Siapapun yang berani mengincarnya, maka harus dibunuh. Bahkan, jika harus mengejarnya sampai langit ataupun neraka. Yun Xiao dengan santai mengangkat bahu. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Transaksi harus atas dasar kesepakatan. Aku menyukai gunung api hitam ini, dan aku akan menyimpannya. Tanpa menunggu reaksi siapapun, Yun Xiao langsung berbalik dan berjalan menuju sebuah halaman. Ekspresi dari ketiga ahli ras laut seketika menjadi gelap. Wei Ming berkata dingin, "Orang ini terlalu arogan.
Mengapa tidak kita cari kesempatan untuk menyingkirkannya dan merebut kembali artefak itu? Peri air hendak mengejar, tetapi segera Xiangxi dan yang lain menghentikannya. Zhao Wenzhan buru-buru maju. Wajahnya dipenuhi keringat dingin. Putri Suisian, mohon tetap tenang. Luka Tuan Mosa memang berat, tetapi belum fatal. Mengapa tidak saya coba untuk mengobatinya terlebih dahulu? Xiangxi dengan cepat menambahkan, benar, Tuan Wenzhan adalah alkemis peringkat 9. Dia pasti punya cara. Peri air ragu sejenak, lalu akhirnya mengangguk. Baru setelah itu semua orang merasa lega. Lalu setelah semua orang berpencar ke halaman masing-masing, Yun Xiao juga memasuki ruang kultivasinya. Dia segera memasang berbagai pembatas, mengisolasi ruang itu dari dunia luar. Dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun di part berikutnya. Terima kasih untuk hari ini dan see you again di next video. Bye.